warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Saruhi dengan NIM 23650053 dari kelas C. Di sini saya akan review materi pertemuan ke-6 yang membahas mekanisme pembuktian perkara cybercrime, tantangan dan prosedur penanganan alat bukti digital dalam sistem peradilan. Urgensi pembuktian dalam cybercrime. Karakteristik bukti cyber bersifat fragile, mudah rusak, volatile, mudah berubah atau hilang, dan mudah dimanipulasi. Tantangan utama, bagaimana memastikan bahwa data digital yang diajukan di persidangan adalah data yang asli dan belum berubah sejak disita. Dasar hukum utama UU ITE Pasal 5 dan Pasal 44 yang mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti sah. Alat bukti penurun UU ITE berdasarkan Pasal 5 UU ITE, alat bukti cyber meliputi 1. Informasi elektronik 1 atau sekumpulan data elektronik, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, dan lain-lain. Kedua, dokumen elektronik setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan. Ketiga, hasil cetak, output dari informasi atau dokumen elektronik. Catatan penting, informasi elektronik dianggap sah selama dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan digital forensik prosedur formal untuk membuktikan perkara prediksi harus melewati 4 tahap utama. 1. Penelitian, pengumpulan, modifikasi, dan menyita perangkat HP, laptop, server. Kedua, preservation, pengawetan, penjaga agar data tidak berubah menggunakan teknik write blockchain. Analisis, mengekstraksi data, mencari file tersembunyi, atau memulihkan data yang dihapus. Reporting, pelaporan, menyusun berita acara pemeriksaan BAP, Lab 4. Asas kebangsaan bukti. Rantai penjagaan adalah kronologis yang mereka pergerakan yang menegakkan bukti digital. Tujuan membuktikan bahwa bukti yang ada di pengadilan adalah sama persis dengan yang ditemukan di KTP. Poin penting, siapa yang menyita, kapan, di mana disimpan, siapa saja menyentuhnya. Jika rantai terputus, bukti bisa dianggap tidak sah oleh hakim. Teknik hashing, integritas data dalam pembuktian cyber dan menggunakan fungsi seperti MD5 atau SH25E6, fungsi sebagai sidik jari digital, mekanisme jika satu titik atau satu huruf saja dalam dokumen berubah, maka nilai hashnya berubah total. Kegunaan di sidang jaksa akan menunjukkan bahwa nilai hash saat menyita sama dengan nilai hash yang dibuka depan hakim. Peran ahli digital forensik expert. Pertama itu, karena bukti cyber bersifat teknis, diperlukan keterangan ahli pasal 184 KUHP. Kedua, ahli bertugas menjelaskan. Pertama itu, bagaimana cara berlaku masuk ke sistem. Kedua, validitas login file. Ketiga, menjelaskan hubungan antara perangkat milik terdakwa dengan aktivitas kejahatan yang terjadi. Hambatan dalam pembuktian, ekspresi pelaku mengunci data sehingga tidak bisa dibaca penyidik. Anti forensik, pelaku menggunakan alat yang menghapus jejak secara permanen. Atau biasanya whipping. Yurisdiksi, data berada di server luar negeri yang memerlukan prosedur internasional MLA untuk menghasilkannya. Anonimitas, penggunaan
VPN, proxy, atau Tor yang menyebarkan alat IP pelaku. Kesimpulannya, transformasi hukum Indonesia telah beradaptasi dengan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang disetara dengan bukti fisik. Perluasan pasal 184 KUHP. Integritas adalah kedua, integritas adalah mutlak. Keberhasilan pembuktian bukan hanya pada ada tindaknya bukti, melainkan pada ketatnya prosedur hand-on dan keahlian forensik. Ketiga, sinergi teknis dan yuridis. Ketiga, sinergi teknis dan yuridis membuktikan cyber memerlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum yang paham hukum dan ahli TI yang paham teknis. Tanpa salah satunya, kejahatan cyber sulit dijerat. Harapan ke depan, perlunya standaritas laboratorium forensik digital seluruh wilayah untuk mempercepat penanganan perkara cyber yang kian meningkat. Mungkin itu saja video dari saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.